Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo mengesahkan 3 rancangan peraturan daerah Kabupaten Ponorogo pada rapat paripurna yang digelar di ruang rapat gedung DPRD Ponorogo pada hari Jumat 10 Juli 2020. 3 raperda tersebut yaitu raperda tentang PDAM, raperda tentang perusahaan daerah Sari Gunung, dan raperda tentang pengelolaan air limbah domestik. Ketua DPRD Ponorogo Sunarto mengatakan selama ini perusahaan daerah tidak bisa bergerak dengan kreasinya karena keterbatasan dasar hukum. Diharapkan dengan disahkannya raperda tersebut bisa membuat perusahaan daerah bergerak dengan kreasinya. Perusahaan daerah juga akan diberikan keleluasaan dalam pengelolaannya. Raperda tentang pengelolaan air limbah domestik. Selama ini pengelolaan air limbah domestik di Ponorogo seperti sedot WC belum ada dasar hukumnya, terutama limbah-limbah yang sebetulnya menghasilkan namun belum ada dasar hukumnya. Nanti akan ada retribusinya agar dapat memberikan penghasilan kepada pemerintah daerah. Terkaitannya dengan perusahaan daerah itu lebih pada memberikan kewenangan terhadap perusahaan daerah untuk mengambil inisiatif supaya dia mampu berkreatif. Kenapa? Jadi selama ini perusahaan daerah ini tidak bisa bergerak dengan kreasinya karena keterbatasan dasar hukum. Nah, mudah-mudahan dengan kita berikan perda ini, mereka bisa berinovasi, berkreatif, sehingga bisa akan lebih menambah PAD kita. Alhamdulillah PDAM selama 2 tahun ini sudah memberikan kontribusi PAD yang lumayan cukup besar. Yang dulu minus terus 2 tahun ini kira-kira sudah hampir 1 miliar lebih untuk PAD kita. Nah, Sari Gunung sama. Sari Gunung ini selama ini kan minus terus. Harapan kita apakah nanti mau di sewa kelola atau di pihak ketiga kan. Intinya kita hanya memberikan keleluasaan kepada perusahaan daerah ini. Ketika untung itu ada kontribusinya kepada pemerintah daerah, ketika rugi ya tanggungannya mereka sendiri. Nah, intinya begitu. Itu yang perusahaan daerah. Yang ketiga pengolahan limbah domestik ya. Selama ini kan inilah sebetulnya lebih pada kayak sedot WC dan itu kan belum ada retribusinya. Nah, itu arahnya ke sana. Jadi pengolahan limbah baik limbah rumah tangga, terutama limbah-limbah yang sebetulnya itu menghasilkan itu belum ada dasar hukumnya. Teman-teman pemerintah daerah kesulitan untuk memungut itu. Nah, jenis-jenis apa nanti coba dianuin. Alhamdulillah dari raperda yang ada ini sudah difasilitasi oleh gubernur dan sekarang sudah ditetapkan menjadi peraturan daerah. Itu nanti pelaksanaannya tentunya nanti ada kelengkapan yang harus kaitannya dengan pergub dan sebagainya untuk menindaklanjuti perda itu. Jadi istilahnya nomenklaturnya yang berubah. Kalau dulu perusahaan daerah gitu, sekarang perusahaan umum. Intinya ke sana. Artinya jadi ada aturan dari Mendagri ya untuk merubah yang semua istilahnya peraturan perusahaan daerah menjadi perusahaan umum. Jadi saya pikir tidak cuma istilah itu berubah dan tentunya terhadap hal tertentu. Kalau sudah perusahaan umum ya seperti apa yang mungkin kalau di jenjangnya yang besar bisa terbuka TBK mungkin ke sana, arahnya ke sana. Tapi sebenarnya ini bukan menyangkut seluruh perda yang dikelola oleh pemerintah daerah kaitan dengan perusahaan daerah, bisa perusahaan umum. Bisa contoh kalau Bank Jatim itu kan perdanya provinsi, sekarang kan baru TBK terbuka untuk siapapun yang mau investasi ke sana. Ini semua perusahaan daerah semua dua itu jadi Sari Gunung sama PDAM yang memang kita punyanya dua itu kita, yang lain ini kalau yang satu ini kan baru yang kaitannya pengelolaan limbah domestik itu kan baru untuk pelayanan pada masyarakat, yaitu untuk yang lokasinya di TPA tempat pembangunan. Gali Wijaya, Trans TV mengabarkan.